Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel saya, Damar Radana Setiawan. Nah, di konten video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang memperbaiki kompetensi atau yang bisa kita sebut yaitu improve kompetensi. Sebelum kita ke pembahasan materinya, seperti biasa kita ke sesi perkenalan terlebih dahulu. Let's go. Halo guys, perkenalkan nama saya Damar Radana Setiawan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sasaran saya membuat konten video kali ini untuk semua kalangan yang sedang mencari tahu apa itu memperbaiki kompetensi atau yang bisa disebut yaitu improve kompetensi. Dan tujuan saya membuat konten video kali ini untuk membagikan, men-sharing ilmu pengetahuan kepada teman-teman semuanya, agar semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan wawasan atau ilmu pengetahuan yang khusus di konten video kali ini, yaitu memperbaiki kompetensi atau yang bisa disebut yaitu improve kompetensi. Oke, langsung saja mari kita mulai. Memperbaiki kompetensi atau yang bisa kita sebut yaitu improve kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Kompetensi menurut beberapa ahli. Menurut seorang ahli yang bernama Michelle Armstrong pada tahun 1994, kompetensi itu adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Lalu, menurut Margaret Thiel pada tahun 2003, kompetensi itu menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Adapun menurut Lyle Spencer dan Sidney Spencer pada tahun 1993, kompetensi itu karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Berikutnya, menurut praktisi MSDM, kompetensi itu deskripsi dari karakteristik seseorang. Kemudian menurut Training Agency pada tahun 1988, kompetensi itu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Selanjutnya ada komponen kompetensi. Yang pertama, motivis. Motif menggerakkan atau mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, trance. Trance adalah karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga, self-concept. Self-concept adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat, knowledge. Knowledge adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang kelima, skill. Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya ada
perlunya kompetensi diperbaiki. Determinasi yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam, isu emosional. Isu emosional adalah hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang ketujuh, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Selanjutnya ada tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BI atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Yang keenam, mendesain aplikasi. Dan setelah itu tamat. Mungkin itu saja konten video kali ini. Makasih yang sudah mendengarkan dan menonton sampai di titik ini. Jika teman-teman suka dengan konten video kali ini, teman-teman bisa mengklik atau memberikan like, subscribe, komen, dan mengklik notifikasi agar tidak ketinggalan konten video berikutnya. Sampai jumpa di konten video berikutnya dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.